Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama berupaya berusaha untuk meningkatkan kadar, kualitas, kuantitas keimanan, ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah riyadhah ibadah puasa yang sebentar lagi, 5 hari lagi akan berakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti halnya puasa itu diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Hadirin yang berbahagia, di dalam ayat ini kita setidaknya bisa menarik satu kesimpulan bahwa tujuan utama Allah memerintahkan puasa ini adalah janji Allah menjadikan orang yang berpuasa, tentunya berpuasanya berlandaskan iman dan wahtisaban. Iman karena Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban ikhlas, ridho dalam melaksanakannya, menjalankannya, maka janji Allah akan memberikan derajat takwa kepada orang itu. Kita ketahui bahwa takwa itu adalah kunci pintu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal jannata uiddat lil muttaqin." Surga yang menjadi tujuan destinasi cita-cita seluruh umat manusia ternyata hanya dipersiapkan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam kaitan takwa ini, Syekh Ahmad As-Sawi dalam Hasyiah As-Sawi, beliau mengatakan bahwa derajat takwa itu sebenarnya ada 3. Yang pertama ada takwa awam. Apa itu takwa awam? Takwa awam itu adalah takwa syirki. Jadi hanya menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Kuasa dan seterusnya. Itu adalah takwa, tapi masih takwa awam, takwanya level rendah. Bagaimana cara meningkatkannya? Meningkatkannya adalah yang kedua adalah takwa khawas, takwa orang-orang yang istimewa. Bagaimana takwa orang-orang yang istimewa? Adalah yang selama ini kita ketahui tentang definisi takwa secara umumnya, imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Jadi bukan hanya kita mengakui bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu Tuhan kita semua, menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih dari itu, ejawantahkan dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan semua perintah Allah, jauhi segala larangannya. Itu takwa khawas, takwa orang yang istimewa. Selanjutnya, derajat takwa yang lebih tinggi menurut Syekh Ahmad As-Sawi adalah takwa khawasil khawas. Itu di atasnya istimewa. Itu yang excellent. Bagaimana? Takwa yang paling tinggi adalah tarkuma yushgilu anillahi, meninggalkan segala sesuatu yang bisa membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki hobi membaca handphone, memiliki hobi main PS, main permainan dan seterusnya. Itu jangan sampai kita membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segala sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini level takwa yang paling tinggi. Maka secara kesimpulan sebenarnya takwa orang muttaqin sejati adalah orang yang benar-benar melaksanakan seluruh prinsip agama Islam. Apa prinsip agama Islam itu? Yaitu iman, Islam, ihsan. Iman itu diejawantahkan dalam takwa yang lebih rendah tadi, takwa syirki. Yang kedua, Islam, bukan hanya iman saja, tetapi Islam, laksanakan perintahnya. Jika Allah menyuruh salat, laksanakan salat. Allah menyuruh puasa, laksanakan puasa. Selanjutnya, level ketakwaan yang paling tinggi adalah level ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa seolah-olah kita melihat Allah secara langsung. Seperti kita sebagai bawahan, sebagai karyawan, lagi kerja diperhatikan oleh bos secara langsung. Pasti akan berbeda etos kerjanya jika kita kerja merasa tidak diperhatikan oleh bos, oleh atasan, oleh supervisor, dan seterusnya. Apalagi ini diperhatikan oleh zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Zat yang memberikan kita rezeki, bahkan zat yang menciptakan bos-bos kita. Zat yang menciptakan orang yang menggaji kita dan seterusnya. Maka inilah level ketakwaan yang paling tinggi. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kalian tidak mampu melihat Allah secara langsung, maka yakinlah bahwa Allah itu maha melihat kepada kita, maha menyaksikan kepada kita semuanya. Ini malah level takwa yang paling tinggi. Itu adalah ihsan. Ihsan itu kesadaran dalam hati. Yang dipermainkan adalah hatinya. Yang dipermainkan adalah hatinya. Maka inilah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu level ketakwaannya harus sampai level ihsan. Level ihsan itu bukan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hubungan baik kepada umat manusia pun harus dijaga. Kita perhatikan salah satu kisah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Muqasyafatul Qulub. Beliau mengisahkan seorang ahli ibadah namanya Syekh Abu bin Hasim. Dia itu ahli ibadah, siang dan malam digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya digunakan untuk zikir dan sholat malam, siangnya digunakan untuk berdoa. Dan seterusnya, sholatnya tidak pernah ketinggalan. Pada suatu ketika, dia ingin melaksanakan wudhu di sebuah empang atau sumur. Dia kaget di ujung sumurnya itu, beliau melihat seorang laki-laki yang tidak pernah dikenal oleh beliau sebelumnya. Rasa kagetnya, rasa penasarannya mengalahkan rasa kagetnya. Wahai fulan, siapakah engkau ini? Saya tidak pernah melihat engkau sebelumnya. Apa yang engkau lakukan? Kata laki-laki itu, saya ini malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa kagetnya sekarang agak berubah menjadi rasa bangga. Wih, malaikat berkunjung nih ke rumah saya. Apa yang ingin dilakukan? Wahai fulan, apa yang kau lakukan di sini? Saya ini malaikatnya Allah. Saya ini mencari hamba Allah yang mencintai Allah dengan sepenuh hati. Lantas apa itu buku yang kau bawa itu tebal sekali itu? Apa isinya? Nah ini nih. Ini kata malaikat, ini adalah catatan daftar orang-orang yang mencintai Allah dengan sepenuh hati. Catatan orang-orang yang mencintai Allah dengan sepenuh hati. Semakin penasaran Abu bin Hasyim. Coba malaikat, bukakan buku itu, periksa apakah namaku tertulis di dalam buku itu. Baik Abu. Saya cek satu persatu, lembar per lembar. Wahai Abu, mohon maaf, namamu tidak tertulis di sini. Kaget Abu ini. Abu bin Hasyim ini kaget, kecewa, merasa amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sedih sekali. Amal ibadahku seolah tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat, cek sekali lagi. Benar Abu, namamu tidak ada di sini di daftar orang-orang yang mencintai Allah dengan sepenuh hati. Apa salahku wahai malaikat? Wahai Abu bin Hasyim, bukannya aku tidak melihat engkau zikir. Bukannya aku tidak melihat setiap pagi engkau menembus dinginnya malam untuk melaksanakan wudhu setelah itu melaksanakan sholat malam kehadirat Allah SWT. Tetapi ketahuilah wahai Abu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melarangku untuk menuliskan namamu di dalam buku ini. Kenapa? Apa salahku? Wahai Abu, engkau memang ahli ibadah, tetapi di sekitarmu ada orang yang sakit, tidak pernah engkau jenguk, ada fakir miskin, tidak pernah engkau santuni. Bagaimana mungkin aku mampu menuliskan namamu di dalam buku ini, di dalam golongan orang yang mencintai Allah dengan sepenuh hati, sedangkan engkau tidak pernah memiliki rasa empati terhadap sesamamu.
Abu bin Hashim menangis sejadi-jadinya. Beliau menyadari apa yang beliau lakukan selama ini. Hadirin yang berbahagia, dalam kisah ini kita ketahui bahwa amal ibadah kita tidak berguna apa-apa jika kita tidak memiliki rasa empati. Ibadah mahdhah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berarti apa-apa jika tidak ada ibadah ghair mahdhah, berbuat baik kita terhadap sesama manusia. Nah, puasa ini adalah riyadhah kita, latihan kita bagaimana puasa ini bisa menumbuhkan rasa empati kita terhadap sesama manusia. Selama ini kita kalau makan tinggal makan, kalau minum tinggal minum, tidak dibatasi oleh waktu. Sekarang dibatasi oleh waktu. Lapar dan dahaga kita merasakan apa yang dirasakan oleh kaum fakir miskin, kaum du'afa. Beginilah yang mereka selama ini rasakan. Dan itulah menumbuhkan ibadah yang vertikal kita terhadap sesama manusia. Bukan hanya ibadah yang horizontal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.